tentang Microsoft Project. Dimana awal Microsoft Project ini kita start dulu ya dari open Microsoft Project-nya. Sini ada untuk blank project, terus kemudian kita klik aja kali ya karena untuk pertama kali untuk si membuka Microsoft Project-nya. Nah, dari sini kita akan ada untuk sebelah ini ngomongnya sebelah kiri mungkin ya dari kita sendiri. Nah, di sini tuh ada namanya Gantt table. Nah, di sini juga ada namanya Gantt chart. Jadi Gantt table di sini jadi kita tulis nanti ada Gantt chartnya itu berbentuk kayak semacam garis-garis lurus lah ya kayak kayak persegi atau nanti nanti bisa kita lihat ya. Nah, dari contoh kasus yang sudah saya buatkan itu ada di pertemuan ke-9 ya. Kita ada beberapa, kita tulis saja gitu ya. Enaknya. Sini jadi awal-awal kita coba kita tuliskan untuk kasus pertama kan kita tulis untuk gimana sih caranya dari sini kita tulis aja di sini untuk dashboardnya. Nya apa nih? Misalkan namanya star. Terus durasinya berapa lama? Durasinya kita tulis 1. Kemudian prosedurnya 0. Oke. Nah, one day. Kemudian kita tulis kedua, analisis teknologi. Nah, durasinya 2. Terus kemudian prosedurnya kan kosong. Oke. Sorry. Nggak ada. Kita tulis 0 aja. Oke. Nah, kalau ini kemudian prosedurnya 1. Karena si star ini. 1. Nah, terus selanjutnya kita tulis lagi untuk analisis distribusi pekerjaan dokumen dan laporan. Nah, di sini prosedurnya kan dari 1 juga, dari si star ini. Jadi kita nulisnya gitu. Kemudian untuk itu selanjutnya desain. Nah, kita tulis dulu one day. Ini berapa nih analisis pekerjaan 3 hari. Kemudian untuk desain 3 hari juga. Untuk prodesornya ya, maksudnya 2 hari. Nah, di sini. Kemudian untuk itu kita tulis coding. Nah, coding itu butuh durasi 10 hari. Kemudian prodesornya juga dari analisis distribusi habis itu kemudian ke coding kayak kemarin ya kita buat seperti itu. Kemudian dari coding kita tulis testing dan implementasi. Itu 8 hari, kemudian 3. Nah, dari sini kita lihat lagi desain coding testing dilakukan bersama. Nah, dari sini kita lihat durasinya 12 hari. Ini prosesornya 4,6. Nah, seperti ini.
Jadi kita sudah bisa lihat di mana untuk contoh kasus pertama untuk memulai si Microsoft Project ini gitu ya. Kemudian untuk menentukan tanggal project, kita bisa tentukan aja nih. Jadi tanggal projectnya bisa kita tentukan langsung dari analisis awal proyek gitu. Jadi kita bisa analisis di sini, kita bisa tentuin dari analisis awal proyeknya berapa. Jadi kita analisisnya awal proyeknya mau tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 11 Juli gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tanggal yang tertera. Setelah itu, untuk mengedit pekerjaan, bisa kita klik ke menu eh, pada tasnya tersebut gitu ya. Jadi tas mood kita bisa klik, kita mau kemana gitu. Jadi mau sebenarnya hampir mirip sama em, Microsoft Excel gitu ya. Cuman bedanya itu. Jadi kita mau pilih yang mana, terus kita pilih yang ini, kita mau ngebold, kita juga kita juga pilih bold, kita bisa bold setanggal yang kita mau pilih gitu. Terus kemudian kita juga bisa delete, nah, kita bisa delete di sini, kita bisa delete tas gitu ya. Terus kemudian apa lagi nih contohnya, kita bisa insert tas gitu. Misalkan dari sini kita mau masukin kayak inilah ya, kita bawa, jadi kita bisa masuk lanjutan tasnya yang mana sama sih, hampir sama kayak Excel gitu ya. Kemudian untuk tanggal terteranya bisa auto schedule, kita bisa di sini ada auto schedule, kita bisa copy sesuai dengan tanggal yang tertera. Dan sebenarnya kanan ke kiri, terus kemudian tas muncul. Ya, istilah bisa dicoba-coba gitu. Jadi seperti ini. Salah. Kita bisa tas schedule. Kita pilih. Kira-kira mau tanggal berapa nih? Kita bisa muncul jadinya. Sesuai tanggal yang tertera di atasnya. Gitu. Jadi setelah atas langsung dia masuk sesuai sama atasnya gitu ya. Waktunya misalkan satu juga. Jadi kita bisa cek seperti itu. Kiranya kita Microsoft Project bisa terlihat seperti ini gitu ya. Jadi juga bisa dipilih-pilih gitu. Ada manual atau auto schedule. Misalkan auto schedule dia bisa sesuai, manual bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi kalau misalkan kita istilahnya otomatis, jadi nanti dia bisa berubah sesuai dengan otomatis yang ada. Cuman kalau uh, auto schedule kita bisa ngedit-ngedit lagi. Seperti itu. Ini untuk pertemuan. Nah, kemudian kita bisa untuk, saya udah running nih, yang tadi untuk Microsoft mungkin di Windows ya. Ini kalau untuk Mac, biasanya di dalam Mac ini, nah project plan 365 for Mac gitu ya. Jadi di sini sama mirip. Kalau yang pakai MacBook, Bu saya pakai MacBook saya nggak bisa ngerjain. Oh, jangan salah, di MacBook juga ada gitu ya. Jadi bisa sama task name gitu ya. Nanti kita bisa untuk dari Excel. Alasannya kenapa saya di mana ya Excelnya? Oke, kita bisa share. Nah, jadi di Excel itu saran saya adik-adik buatnya itu di satu eh, row. Jadi misalkan jangan sampai seperti ini ya contohnya. Nah, misalkan ini tapi misalkan membuat dokumen, kemudian di merge. Nanti akan error, di copy ke dalam Microsoft Project-nya. Jadi bisa bisa aja satu row aja dalam kira-kira pengerjaannya apa aja. Nah, kemudian bisa nih, contohnya ini saya sedikit aja ya. Saya copy, kontrol copy gitu ya. Kemudian adik-adik masuk ke dalam si Microsoft Project-nya. Nah, kita tinggal bisa copy. Nah, langsung keluar seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa untuk mengerjakan, mungkin bisa mengganti-ganti juga. Sebentar. Nih, misalkan prodesesornya mau di sebelah sini deh biar gampang gitu, biar mudah. Sampingnya sini, resource name-nya di belakang.
tinggal di drag aja, drag aja. Jadi kayak biasa gitulah. Kayak bedanya sama em, apa tuh namanya Microsoft Excel. Nah, di sini pun adik-adik bisa ganti title-nya. Mungkin predecessor adalah kegiatan sebelum. Ini bahasa Inggrisnya aja ya, predecessor. Nah, ini bisa nanti diubah. eh, Kita klik 2 kali aja di title-nya. Misalkan task tab adalah kegiatan, nama kegiatan. Nah, di sini pun adik-adik bisa setting dia mau di tengah atau mau di pinggir, ke rata kanan, rata kiri gitu ya. Datanya juga gitu. Nah, ini kita bisa seperti ini. Atau bahkan secara eh, tinggi dari besar apa sih namanya? Row-nya gitu ya. Nah, itu bisa juga di setting-setting mau 4, 3 gitu ya. Itu biarin aja. Nah, ini bisa rata tengah. Ini pun juga seperti itu, bisa kita ketengahkan. Nah, tengahnya yang satu aja ya, yang bawahnya biarin aja kayak gini. Nah, dari sini kegiatan sebelum, misalkan tadi ya contohnya si predecessor dari Excel-nya, kegiatan sebelumnya kan seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal copy aja karena kita sudah menggambarkan dari Oke, sorry. Nah, kita sudah menggambarkan dari si Excel, makanya saya ucapkan dari pertama kali buat dulu ya di Excel seperti ini agar mempermudah kita saat mendesain suatu project dari awal karena kan kita masuknya rencana anggaran dulu ya dari suatu project awal karena kita masih mengkira-kira kita belum punya proyek. Nah, kita tinggal copy aja. Nah, nanti akan langsung tampil seperti ini. Langsung akan tampil si table-nya karena ada kegiatan sebelumnya atau predecessornya yang sudah kita ubah namanya nih ya. Durasi pun kita bisa ubah. Nanti misalkan ya adik-adik ada kliennya dari Prancis atau dari Arab gitu ya. Kita bisa ubah dalam bahasa mereka. Kita nanti tinggal copy aja dari bahasa yang ada. Jadi jangan khawatir kliennya mau orang Indonesia, mau orang Inggris gitu ya. Kita bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau mau klien orang Indonesia ya kita tinggal durasinya. Biasanya kalau di pemerintahan mintanya pakai bahasa Indonesia. Tuh, misalkan ini duration kan durasi waktu gitu misalkan. Nah ini kita bisa tinggal ubah aja. Nah tinggal klik aja. Nah ini mau berapa hari? Nah kita bisa balik lagi nih. Jadi istilahnya adik-adik mainnya sama si Excel-nya adik-adik yang sudah adik-adik desain. Jadi seperti itu. Nah, jadi durasinya berapa nih? Kita copy aja nih dari sini, Control copy, kemudian kita balik lagi ke project plan-nya. Di sini durasinya kita bisa untuk, nah, langsung copy aja. Masuklah durasinya. Nah, ini startnya dari kapan? Nah, kita bisa cek dulu, startnya mau dari hari ini, atau mau dari hari sebelumnya yang memang sudah mulai, atau memang mau seperti apa. Nah, nanti juga bisa dicek juga eh, kira-kira mau mengikuti durasinya. Kalau di Windows ada ya untuk dia eh, apa sih namanya? Durasi yang auto atau schedule atau mungkin editing ya. Jadi bisa kita autokan. Kalau di em, sebentar, kita bisa cek dulu ini kalau di Mac mungkin saya gratisan nih. Jadi bukan yang bayar kayak yang di laptop satunya. Nah, ini ada auto schedule atau manual schedule. Jadi kita tinggal kliknya di sini kalau untuk Mac. Tapi kalau untuk Windows aman tuh ya tadi sebelah sana udah terlihat untuk auto schedule atau manual schedule. Tapi kita juga bisa, jangan khawatir. Di Mac juga kita bisa insert column, kemudian kita bisa cari nih schedule-nya. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, biasanya kalau sebentar auto schedule ya. Nah, ini biasanya ada banyak sekali sebenarnya mau apa? Kita mau teks aja atau mau unique ID aja gitu ya.
Nah, ini bisa ada unique ID. Oke, misalnya kita masukkan unique ID. Ini karena unique ID-nya 1234566 45 ya. Nah, ini kita bisa ganti. Jadi mungkin kita bisa ganti unique ID-nya jadi A, B, C gitu ya. Bisa juga. Tapi kita ubah dulu mungkin ke dalam sini. Nah, ini sini bisa kita ubah jadi teks mungkin. Nah, ini mungkin teksnya nanti kita eh, ID kegiatan. Nah, sebentar. Nah, kita tuh ubahnya di title, kemudian kita tulis center, kemudian ini kita cari aja nih, misalkan di teks aja nih ya, teks teks apapun ini, kita pilih teks satu aja. Oke. Nah, di sini di kegiatan kita bisa tulis A, B, C, D, E. Jadi kita bisa atau kalau adik-adik lihat ya, suatu proyek ataupun suatu penelitian sendiri kan dia ada ID-nya A1, B1 gitu ya. Nah, ini termasuk dalam ID, misalkan inisiasi I1 gitu misalkan. Membuat dokumen satu gitu. Nah, nanti ada nih kayak ID-ID seperti ini. Ada analisis satu atau data data satu, data account satu. Nah, nanti ada ini desain, misalnya desain eh sistem satu. Nah, nanti akan ada ID-ID seperti ini. Nah, mau dong pakai ID, nanti kita tinggal input aja dari si teksnya ini. Ini ID khusus lah istilahnya untuk mengetahui, oh kegiatannya inisiasi. Kayak kemarin ya, kita udah bahas di UTS, A, B, C, D. Apa sih tuh A, B, C, D? A, B, C, D sebenarnya nama kegiatan ini. Itu ID-nya aja untuk mempermudah kegiatan si dari prodesesornya. Jadi predecessor sebenarnya ngikutin dari no numbering gitu. Bisa juga nanti kita setting nih untuk numberingnya. Tapi kalau kayak gitu nanti adik-adik makin pusing. Ya kayak gini aja lah ya. Di mana nanti durasinya kita dapat auto schedule atau manual schedule. Kita bisa setting-setting lagi. Mungkin sampai di resource kali ya. Resource kita copy lagi. Nah, jadi buat aja nih kayak gini, mempermudah adik-adik untuk membuat di Microsoft Project. Nah, nanti tinggal copy aja. Nah, di sini bisa terlihat bahwa manajer project yang mengerjakan. Sorry, ini saya mau nggak bisa apa nih ini. Biasanya kalau di apa? Nah, bisa. Ini kita bisa bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita bisa setting cari aja untuk ininya row-nya ini kita bisa memperkecil, kita bisa setting nih di mana warna-warna juga. Jadi adik-adik mau warna orange. Nah, tuh. Kemudian adik-adik mau warna mungkin di sini mau warnanya warna purple. Tuh. Nah, kita bisa tinggal klik aja mau warna apa. Nah, di sini nanti bisa terlihat nih. Cuman nanti dari mau masuk ke dalam timeline-nya. Sorry. Nah, ini bisa terlihat, oh si manajer proyek kerjanya sekian. Nah, ntar bisa terlihat nih ada berapa orang. Kemudian nanti, nah dari biasanya penggunaan Jira mirip juga untuk Microsoft Project. Cuman dia itu ngelink berbasis internet. Biasanya kalau Microsoft Project yang berbayar itu bisa ngelink juga berbasis internet. Nah, namanya Atlassian ya, kalau bisa dilihat itu biasanya dikerjakan oleh IT. Biasanya itu khusus untuk IT programmer, di mana nanti gambarnya seperti ini. Kemudian nanti kita tinggal next atau mungkin atau in progress gitu. Kita tinggal klik-klik aja. Jadi nanti terlihat oleh si bos gitu. Oh, dia udah lagi progress nih atau udah done. Nah, kalau done nanti ada tanda ini, tanda biru atau ini udah progress. Nah, kita tinggal lebih mudah ketika kita sudah memasukkan. Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ketika kita sudah done, sudah menyelesaikan,
inisiasi tersebut, kita sudah cross gitu. Jadi nanti akan keluar nih sebenarnya untuk step by stepnya. Kita balik lagi ke Ganjar. Oke, ini udah 100% dan ini checklist. Tapi yang ini masih belum gitu. Nah, sebelumnya mungkin ini ke satu kali ya. Jadi predecessor kegiatan sebelumnya. Nanti bisa terlihat perubahan pada si network diagramnya. Nah, seperti ini. Berarti yang si inisiasi udah selesai ya. Nah, saat ini sedang running membuat dokumen gitu. Nah, misalkan kalau em, merah nih gitu ya. Misalkan analisis oke nih bisa selesai. Ternyata mengumpulkan data dan merancang arsitektur tidak sesuai nih, bakal merah adalah jalur kritisnya atau mungkin bisa telat jadi keterlambatan gitu. Jadi adik-adik bisa untuk membuat seperti ini terlebih dahulu. Nanti tugasnya simple gitu. Nanti ini mungkin analisis bisnis dibuat oleh siapa nih? Mungkin manajer proyek. Nah, nanti bisa seperti ini. Nanti di AI bisa kita cari tahu kok. Di AI itu kira-kira yang mengerjakan siapa. Ntar dijawab gitu. Seperti kemarin ya, kita udah running di pertemuan ke-9. eh, Kira-kira siapa. Nah, ntar kita bisa lihat juga dari timelinenya. Eh, tes, dashboardnya. Nah, jadi nanti kita tinggal untuk kayak ini in progress atau membuat dokumen udah selesai deh. Nanti akan berubah lagi untuk gadgetnya. Tapi kalau maupun ini juga udah bisa diselesaikan sendiri gitu atau mungkin mau pakai auto schedule atau manual schedule. Jadi saya harap nanti kalau misalkan ganti ini kan nggak cuman misalkan nggak cuman inisiasi aja nih ya. Oh ini saya belum ajarin yang ini minggu depan ya. Jadi ini nggak eh kita nggak cuman seperti ini. Inisiasi sebenarnya kan dari data-datanya step by stepnya banyak. Nah, itu apa aja gitu ya. Nanti dari sini bawahnya ada apa? Seperti yang tadi ya kita em, misalkan contohnya seperti ini. Nah, mungkin minggu depan saya akan ajarkan, misalkan kalau ini kan inisiasi terdiri dari apa, membuat dokumen, terus ngapain lagi gitu ya. Analisis bisnis ngapain aja, mengumpulkan data akun, merancang arsitektur sistem, terus ngapain lagi, tanya aja ke AI. Simple, buat seperti ini aja, AI tolongin dong buatin seperti ini. Bakal keluar nanti kita tinggal buat Excel-nya. Dari Excel, sebenarnya itu adalah step by step yang AI buat lah ya. Tapi kita juga bisa melihat lagi kira-kira salah nggak nih si AI. Kadang AI juga suka salah. Jadi nanti kita revisi lagi. Minggu depan saya akan ajarkan untuk seperti ini ya. Akan membuat yang Microsoft Project yang the next levelnya lagi untuk Wistel work breakdown structure. Jadi mungkin hari ini bisa buat seperti ini dulu. Ini simple ya, saya sederhana, tapi nanti adik-adik bisa mengerjakannya sampai akhir. Jadi dari yang Excel adik-adik buat di AI, kemudian nanti bisa untuk masukkan ke dalam seperti ini. Mungkin baru sampai sini aja dulu, sampai ID, kemudian nama kegiatan, kegiatan sebelum, durasi waktu, start, finish. Bahkan kalau misalkan kemarin ya saya ada mahasiswa yang sukanya warna pink, Bu, saya mau warna pink gitu. Ya, terserah di sini juga bisa diwarna-warnain itu. Mau warnanya warna apa gitu. Biasanya sih warnanya hijau, merah, kuning gitu. Kalau kuning tuh ya seperti hati-hati ya, lampu merah, lampu hijau. Hijau itu berjalan dengan lancar. Kuning itu udah tersendat nih, hampir ke merah. Merah itu udah telat, keterlambatan. Jadi nanti bisa dicek mungkin misalkan nih ya, ini udah 100% komplit gitu ya. Tapi ternyata telat nih, kita udah setting harusnya deadline-nya tanggal 11, ternyata 7 hari, ternyata kita jadi 10 hari. Nah, itu nanti akan berwarna merah nih pada sininya, ngelingnya. Ya, akan terlihat seperti hitungan kita yang UTS gitu. Ada yang mau bertanya di sini untuk hari ini mungkin work breakdown structure-nya baru sampai sini. Sebentar. Dapat dipahami untuk Microsoft Project-nya untuk yang WBS. Paham ya, Bu? Oke, jadi nanti bisa untuk dicicil ya, karena pertemuan 11 kita nanti sampai pengelompokan pekerjaan. Jadi nanti mungkin
kita nggak cuman yang seperti ini ya. Jadi nanti per masing-masing desain sampai bawah. Kalau ini kan secara simpelnya ya, kalau kita nih, kalau ini kan secara simpel ya. Nanti saya akan share mungkin sampai yang detail-detailnya. Oh, ini mungkin sederhana gitu, masih yang belum ada rencana data lain. Cuman nanti minggu depan kita udah sampai ke work breakdown structure yang itu. Nanti udah terlihat nih semuanya. Jadi nanti misalkan ke resource sheets-nya, nah ini misalkan seperti ini. Misalkan mau gajinya berapa, atau mungkin ini udah, oh max, ini kita butuh orangnya berapa nih kira-kira. Ini kalau merah dia punya standar nggak base-nya kayak gitu. Jadi minggu depan mungkin kita akan membahas, nah inisialnya nih, misalkan marketing and research development kita inisialnya apa? Mungkin M atau M lebih ke research and development R&D gitu ya misalkan. Nah, kita bisa setting seperti ini. Manager proyek MP gitu ya misalkan. Nah, atau kita bisa setting-setting seperti ini. Mungkin adik-adik bisa eh, cari di berbagai source gitu ya. Udah mulai mengerjakan work breakdown structure-nya. Nah, setelah itu mungkin nanti kita sampai ke pertemuan 11 baru sampai tas aja sih kegiatan-kegiatan ini yang sudah ada in dan out nya dan ada beberapa yang sudah ada di lead-nya. Coba untuk bisa mengerjakan seperti itulah contoh. Jadi adik-adik udah tahu aplikasinya, minggu depan kita akan membuat seperti ini tapi lebih sesi panjangnya. Ini kan baru sampai merancang ya. Kita harus detailin lagi, kemudian sampai kepada untuk maintenance akhir. Jadi sampai si kira-kira aplikasi ini atau sistem software ini udah sampai mana gitu pekerjaannya dari yang sudah kita tulis nama kegiatannya dari awal sampai akhir. Jadi dari awal input sampai akhir tuh apa aja. Nah itu AI pun bisa memberitahu, cuman untuk gampangnya dari AI kita masukin ke Excel secara singkatnya, ringkasnya nama kegiatannya, dan step by stepnya apa aja. Nah kemudian nanti kita tulis durasinya. Biasanya AI kemarin udah kasih tahu kira-kira durasi. Nah kita bisa adjust lagi di situ. Dan siapa ada resource name-nya, bisa nanti AI udah ngeluarin kira-kira tolong dong buatin durasi waktu dan resource name-nya dari masing-masing nama kegiatan itu atau task name-nya tersebut gitu. Kita bisa pakai bahasa Inggris agar dia lebih bagus ya gitu. Atau mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Saya bebaskan adik-adik kalau mau inputnya seperti apa. Nanti akan keluar tuh. Nah, kita nanti dari Excel enaknya buat di Excel dulu, nanti baru kita buat di em, Microsoft Project-nya gitu. Mungkin di sini adik-adik bisa buat-buat, nanti saya publish, oh kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa buat step by step-nya sampai minggu depan gitu. Kalau masih belum install ya minggu depan udah ada tugasnya 1 minggu untuk pengerjaan Microsoft Project-nya. Saya harap jangan sampai ada yang sama, karena bisa kelihatan, misalkan kita sama-sama membuat GoPay gitu ya. Nah, tapi yang satu itu sama persis gitu ya. Misalkan saya pengen buat seperti GoPay Bu gitu. Nggak ada semuanya yang kegiatannya sama persis gitu dari segi bahasanya. Walaupun AI pun copy AI pun jawabnya kadang suka berbeda. Jadi itu pun berbeda dari aplikasinya pun nanti adik-adik pun berbeda. Kira-kira resource-nya aja kadang suka berbeda juga. Jadi nggak mungkin ada yang sama dari tanggal dan waktunya, bahkan nama kegiatannya berbeda-beda. Jadi saya udah cek kayak itu, jangan sampai copy paste punya temennya. Oke? Bisa nanya lah, sekarang udah ada AI lebih gampang. Dulu saya baca buku tebel-tebel gitu. Belum ada AI, AI baru-baru ini kan 2022, 2021 baru publish atau 2020 ya. Nah, itu udah mengdevelop lagi lebih bagus lagi gitu. Ada yang mau bertanya di sini sebelum saya tutup perkuliahannya? Nanti mungkin nanti saya revisi yang eh, apa ya namanya? Untuk UTS tugas saya lagi ngecekin penilaian-penilaiannya. Em, sambil saya juga lagi kurang enak badan nih hari ini. Cuman saya berharap nanti adik-adik jika memang ada nilai yang kurang, nanti kabarin aja. Nanti saya akan share mungkin nilainya sampai UTS. Nanti adik-adik bagi yang belum atau yang
nilainya kurang, bisa nanti ikut remedial. Jadi saya harap untuk seperti itu remedialnya pun tugasnya berbeda ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan eh, tugas penugasan yang baru. Nanti saya lagi setting untuk penilaiannya, saya nilai dulu, nanti saya buat materi baru, soal barunya untuk remedial. Kalau misalkan remedial, jangan sampai adik-adik remedial atau malah belum mengerjakan ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Dapat dipahami untuk Microsoft Project-nya? Paham, Kak. Oke, eh, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak, sudah sore nih ya. Bisa untuk sholat sana, sholat asar ya. Ya, kalau yang bagi agama Muslim. eh Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Udah perhatikan lagi ya. Sudah membuat Microsoft Project-nya sudah diinstal dan eh, insya Allah minggu depan kita sudah dapat mengumpulkan tugasnya. Gitu ya. Jadi udah step by step nih adik-adik dapat mengerjakan karena nanti UASnya adalah pengumpulan dari totally dari awal ini sampai ke belakang. Nanti ke belakang ada step by step lagi cost belum lagi resource-nya, kemudian waktu liburnya gitu. Nanti ada di situ. Kita akan setting hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam, makasih, Kak. Iya.